Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah bisnis startup di pertemuan pertama, teman-teman. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang SMEs versus startup atau UMKM versus bisnis startup. Kenapa kita harus membedakan ini? Sebenarnya karena banyak sekali orang-orang yang sangat agak bingung apa perbedaan dari UMKM dan bisnis startup yang belakangan ini banyak sekali muncul di pasaran, ya. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu karakteristik dari UMKM itu sendiri. Ada beberapa karakteristik dari UMKM. UMKM itu adalah self owned business, ya, bisnis yang kita miliki sendiri. Jadi banyak banget di neighborhood di sekitar kita itu bisnis-bisnis yang memang dimiliki oleh orang pribadi ataupun keluarga. Yang kedua, itu adalah low cost production. Jadi produksi mereka mempunyai biaya yang relatif lebih rendah. Biasanya mereka mempunyai resort sendiri. Contohnya UMKM penggilingan padi, biasanya mereka juga memiliki sawah di sebelah rumahnya, sehingga itu juga bisa menjadi research mereka dalam melaksanakan atau melakukan pekerjaannya sehari-hari. Ketiga, informal rules, biasanya pegawainya itu adalah teman tetangga segala macam, jadi tidak ada kontrak khusus untuk bekerja di sana, jadi semuanya versi informal. Lack of access, maksudnya lack of access di sini akses dalam hal finansial, akses dalam hal teknologi, akses dalam hal knowledge, itu semuanya masih kurang bagi SME atau UMKM, terutama UMKM di Indonesia. Ada lagi karakter lainnya dari UMKM, yaitu opportunity driven. Jadi dia itu usahanya tidak long lasting. Ada beberapa yang tidak long lasting, tapi akan terus secara fleksibel berubah tergantung dengan kesempatan apa yang sedang in gitu. Contoh ya, kemarin pada saat banyak sekali produk-produk kekinian yang baru muncul gitu kan, jadi si UMKM A ini fokus di penjualan minuman gitu kan. Lalu setelah itu trennya ternyata minumannya sudah nggak begitu laku. Yang laku itu adalah yang bubble-bubble gitu kan. Jadi berubah secara fleksibel mengubah bisnisnya menjadi yang seperti itu. Lalu tren lagi menjadi yang opportunity driven, seperti yang boba seperti sekarang ini banyak, makanya mereka terus berjalan. Nah, the other one is lack of standardization. Jadi tidak ada SOP yang dilakukan di sana, tidak ada kontrak kerja yang khusus untuk standar yang harus dilakukan, sehingga memang dilakukannya secara informal, sehingga biasanya produksi itu tidak stabil, kadang enak, kadang nggak enak, kadang bagus kualitasnya, kadang nggak bagus kualitasnya. Nah, itu di UMKM-nya. Kita lihat nih SWOT analysis dari UMKM itu apa sih? Sebenarnya UMKM itu kelemahannya lebih di skill labor-nya. Jadi tenaga kerjanya yang memiliki skill yang mumpuni itu agak kurang kalau di UMKM. Jadi akses seperti yang tadi kita lihat ya, karakteristiknya itu poor of access to financial access, low strategic thinking and planning, karena tidak adanya akses pada knowledge atau kemampuan atau edukasi. Jadi mereka mempunyai planning dan strategic thinking yang lumayan rendah, dan terutama adalah akses di teknologi. Ini adalah weakness atau kekurangan dari UMKM. Ancaman-ancaman yang muncul pun banyak gitu ya. Yang seperti tadi, kalau tidak stabil quality produknya, bisa saja pelanggan berpindah ke produk pesaing yang lainnya. Competitors banyak banget kalau UMKM. Input cost, inadequate power supply, and also high distribution cost. Jadi untuk mendistribusikan barang-barangnya itu, karena dia menjualnya secara lokal, mendistribusikannya membutuhkan biaya yang lumayan besar. So let's jump into the main theme for this week ya, startup business. Jadi overview ini ya, pertemuan pertama, jadi kita akan melakukan overview, teman-teman. Apa sih startup bisnis itu? Saya akan menjelaskan startup bisnis dengan cara membandingkannya dengan UMKM gitu ya, karena versus. Ada 3 hal yang akan kita fokuskan hari ini. Yang pertama itu inside out-nya. Apa sih perbedaan antara startup dan small business atau SME atau UMKM? Kalau dari mindset, startup itu aims-nya untuk growing. Jadi aims untuk tumbuh ya, untuk scaling up. Sedangkan kalau small business atau SME atau UMKM itu dia lebih mencari keuntungan di lokal. Jadi penjualannya secara neighborhood seperti itu. Dan existing customer yang ada di sekitar mereka, yang sudah ada, itu menjadi customer utama mereka. Nah, di business model startup itu memiliki 4 karakteristik. Pertama itu problem solving.
Jadi memecahkan masalah yang ada di pasar. Kedua itu ada value-nya atau ada nilainya, ada nilai tambah yang diberikan. Dia inovatif dan dia unik gitu kan. Sepuluhan tahun yang lalu kita tidak pernah berpikir bahwa kita bisa memesan ojek secara online gitu ya. Kita nggak pernah berpikir bahwa kita bisa naik ke mobil orang asing dan kita membayarnya seperti halnya taksi. Nah, itu semua baru muncul pada zaman startup berkembang. Berbeda dengan bisnis model pada SMEs, UMKM. Jadi, dia adalah bisnis yang sudah eksis, resource-nya terbatas, dan juga dia sifatnya itu copy paste. Jadi, ada bisnis yang laku di tempat A, mungkin dia akan membuka di tempat B dan di tempat C, seperti itu. Di vision and goals juga berbeda. Jadi, vision dan goals startups itu lebih ekspansi pasar, sedangkan untuk small business itu lebih aims to be lokal aja. Product and service-nya juga berbeda ya. Product and service-nya itu lebih ke solution kalau startup, kalau small business itu ya barang-barang yang sudah ada terus mungkin dikembangkan dengan incremental innovation lalu dijual kembali. Nah, itu di inside out-nya. Terus kita lihat nih dari segi planning-nya, apa sih perbedaan antara startup business dengan SMEs? Ada 5 di sini yang bisa kita lihat sendiri. Jadi perbedaan dalam perencanaan itu meliputi resiko, perencanaan itu sendiri, fokus eksekusinya, strukturnya, dan pertumbuhannya. Kalau resikonya di small company lebih rendah, startup itu resikonya tinggi, planningnya itu lebih rigid pada small company, pada startup itu lebih fleksibel dalam hal planning, karena bisa saja bisnis modelnya itu berubah dengan melihat external competitors yang ada saat sekarang. Fokusnya efisiensi dan effectiveness, strukturnya definitif. Struktur startup itu temporary karena startup mempunyai satu sifat yaitu dia harus exit dari situ. Jadi dia harus berubah menjadi perusahaan yang lebih besar sampai ke IPO. Karena memang fokus startup itu adalah untuk growth. Nah, ini ada growth rate small company linear, dan growth rate startup itu exponential. Ini saya tidak jelaskan karena ada penjelasannya di sini dan akan menjadi salah satu tugas kita nantinya. Nah, kita lihat nih matriksnya. Kamu masuk startup, usaha kalian itu masuk startup atau small business atau bukan, itu kita lihat dari matriks ini. Contoh ya, kalau kalian large dan kalian existing organization, lebih dari 2 tahun, berarti kalian bukan small business dan kalian bukan startup. Nah, kalau kalian baru aja mulai, dipromoted directly by large company, kalian bukan small business, tapi kalian bisa include dalam startup. Kalau eksistensi kalian masih rendah, baru gitu kan, dan masih kecil skalanya, itu kalian startup. Jadi, kalian small business, bukan startup. Karena startup itu scalingnya sangat besar dan luas. Bukan saja national base, malah mengejar international base untuk scale up-nya. Itu the matrix yang ketiga ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, so, what is startup business then? We have to know what is startup business. Nah, ini penjelasannya saya akan meminta kalian secara langsung menjelaskan ini dari karakter-karakter yang sudah saya, perbedaan-perbedaan yang sudah saya jelaskan tentang startup dan small business. Now, kita jumping kepada karakter dari startup business itu sendiri. Di karakter ini saya menuliskan ada 5 karakter ya. Yang pertama, jika kalian memiliki startup business, berarti pertumbuhan kalian akan mengikuti J-curve. Ini J-curve. Kenapa disebut J-curve? Itu karena bentuknya yang kayak huruf J ya. So, kalian akan memulai dengan value of date. Di situ value of date itu dimana kalian tidak mempunyai duit sama sekali, padahal kalian membutuhkan modal yang sangat besar untuk memulai startup. Di sini biasanya ada pre-startup, ada seed investment yang masuk, sehingga kalian bisa memulai dengan early adopter kalian atau pelanggan-pelanggan baru kalian. Setelah itu kalian masuk di early stage, later stage, dan pada saat kalian sudah di IPO seperti yang saya sebutkan tadi, ya kalian sudah exit dari skala kecil, kalian masuk ke secondary offerings dan dilempar ke public market. Nah, itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua, ini materi kita di pertemuan ketiga. Karakteristik kedua dari bisnis startup itu sendiri adalah lean. Lean itu adalah memutus rantai proses yang sangat berliku untuk membuat rantai proses yang sangat cepat untuk mendapatkan produk, data, dan idea. Dan lean proses ini ada 3, yaitu build. Kalian membangun sebuah ide, mengeksekusi ide tersebut, lalu kalian mengukurnya dengan melemparnya ke pasar,
Setelah kalian melemparnya ke pasar, kalian mendapatkan data untuk dipelajari. Data yang dipelajari itu akan menghasilkan ide baru untuk kalian build lagi untuk diversifikasi produk. Jadi build, lalu kalian eksekusi menjadi produk baru, dilempar lagi ke pasar untuk dinilai, untuk mendapatkan data, dan kalian learn lagi. Jadi proses lean yang sangat cepat yang menyebabkan perusahaan-perusahaan startup itu bergeraknya benar-benar seperti berlari. Ya, berbeda dengan small business yang pelan-pelan. Karena memang aims-nya itu hanya untuk daily konsumtif, bukan untuk growth. Skala startup bisnis yang ketiga itu karakteristiknya adalah product market fit. Apa itu product market fit? Adalah produk yang kalian lempar ke pasar itu yang dia memang betul dibutuhkan oleh pasar. Jadi dia fit pada market tersebut, ya. Being in a good market with a product that can satisfy the market. Contoh, kalian marketnya adalah pelajar kelas 10 sampai kelas 12 gitu kan. Jadi produk tersebut harus sesuai, produk yang kalian jual itu harus sesuai dengan market yang akan kalian menjadikan sasaran. Nah, produk kalian harus berubah bila market kalian juga berubah. Nah, itulah yang namanya product market fit. Karakteristik berikutnya dari bisnis startup yaitu works with technology. Work with technology tidak hanya juga maksudnya adalah kalian menjual secara online di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan itu sudah masuk work with technology dan kalian sudah masuk startup. Tidak. Startup itu berarti kalian memiliki website ataupun aplikasi di mobile application yang bisa menjadi produk utama kalian dalam melakukan usaha. Jadi itu berbeda. Banyak yang sangat kebalik bahwa menjual barang di marketplace itu sudah berarti mereka menjual work with technology. It is actually, but that's not startup. Ya, startup itu apabila kalian memiliki website dan produk utama kalian adalah website dan mobile application yang membuat kalian bisa diakses oleh masyarakat secara luas. And then the last one, ini kayaknya terakhir ya. Coba kita lihat dulu. Karakteristik dari startup terakhir adalah tim startup yang terdiri dari 3 tim utama. Kalian pasti sudah tahu, sudah di mata kuliah sebelumnya ya, adalah hacker, hipster, dan hustler. Hacker itu seperti biasa orang-orang yang punya ide tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah produk, which is website atau mobile application. Ini yang pintar coding, ini masuk ke hacker. Yang kedua di hipster adalah seorang desainer yang mengembangkan user interface-nya and then UI UX-nya, itu hipster. Dan hustler adalah orang-orang manajemen seperti kita yang bekerja sebagai CEO dari perusahaan tersebut yang tugasnya adalah untuk scale up market dengan cara mencari investor, melakukan investor pitching, crowdfunding ataupun yang lainnya, mengembangkan usaha, bertemu dengan pelanggan untuk dapat mencari feedback. Nah, itu adalah tugas dari hustler. Jadi, apakah kalian, di manakah kalian, siapakah kalian, apakah kalian hacker, hipster, atau hustler? Okay, I think this one the last. I'm keep talking the last of, ternyata bukan, belum ternyata. Yang keenam adalah growth. Di pertemuan keempat mungkin kita akan berbicara tentang growth, jadi saya tidak perlu terlalu banyak bicara tentang growth di sini. Ini adalah level-level growth dari startup. And then the last one is SWOT analysis. Oh, sorry, ini bukan SMEs, ini startup ya. Ini ada SWOT analysis di sini. Jadi kelemahan dari startup itu adalah hack, benar, karena dia secara sistem ya. Dan data leaks karena memang datanya tersimpan secara cloud. And price manipulation terutama besar sekali dalam hal perdagangan yang tidak berwujud gitu ya. Jadi seperti ini ada nih, seperti atomic swap gitu kan, Bitcoin dan lain-lain, itu kita biasanya bermain di situ dan itu merupakan weakness dan threat bagi kita. Low volume and customer distrust karena kita tidak ketemu langsung dengan customer sehingga memang sulit juga customer untuk membeli produk kita, untuk membayar produk kita bila tidak melihat kita secara langsung ya. Jadi itu sebuah dilema. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut bersama-sama. Saya akhiri video ini dan kita akan lanjut ke Zoom. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.